Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, selamat datang di hari yang pertama di ibadah 10 hari KKR Pencurahan Roh Kudus. Biarlah di hari yang pertama ini kita boleh memiliki kerinduan dan memiliki kehausan akan Roh Kudus. Biarlah di malam hari ini kita boleh dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan tundukkan kepala kita karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan mengundang Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kami menyatakan bahwa Engkau kudus, kudus. Sampai selamanya Engkau kudus Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan sampai selamanya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Bila Engkau menculikan kami Tuhan, culikan selalu dalam hidupku. Ya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Engkau yang mengubahkan setiap hati kami. Jolikanku, jolikanku. Sembahku kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau mulia, mulia bagimu ku sembah. Sanjung kamu mulia, mulia bagimu ku sembah, sebab Engkau kudus, kuduslah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu
tidak ada lagi. Selain Engkau Tuhan yang kami sembah, kami rindukan Engkau melawat setiap hati kami selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, selamanya sembah kudus, kuduslah Tuhan selamanya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau kudus, kuduslah sampai selama-lamanya. Biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hatinya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk di malam hari ini kami boleh ada sampai detik ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pimpin jalannya ibadah ini. Kami rindu, biarlah kami boleh bersuka cita, biarlah kami boleh bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Aduh baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sebab hari inilah harinya Tuhan.
Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu-belenggu Tuhan telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata puas anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Anggur baru telah tercurah bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita akan sambut dengan pujian mengatakan, ada gerakan roh Allah di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di mana utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur di mana? Di timur di mana? Utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita lambaikan tangan, kita katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama, yang datang di dalam nama Yesus, yang datang dalam nama, yang datang di dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita buka hati kita dengan lebar-lebar biarlah Roh Kudus
memenuhi setiap hati kita dan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Roh Kudus. Kita dudukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati yang terbaik. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan amin. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terus bekerjalah ya Allah. Waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di sekali lagi. Percaya
Tuhan, setiap kami semakin rindu, semakin mencintai Tuhan. Dan biarlah persatuan kesatuan di JKMC akan semakin terbangun Tuhan. Bukan untuk kuat gagah kami, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan menjamah semua di tempat ini. Dan Roh Kudus yang bekerja, bukan hamba, tapi Engkau. Biarlah Tuhan memberkati dari keterbatasan hamba, biarlah Roh Kudus yang mengurapi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih untuk tim mimbar. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Tetap semangat. Katakan kanan kiri semangat. Saya tahu ya mungkin minggu ibadah kemarin seperti Pak Gembala bilang minggu ibadah, oikos, terus ada ibadah kenaikan, Kamis itu, terus ini enggak apa-apa. Besok ada ibadah lagi, minggu ada ibadah lagi, enggak apa-apa. Pokoknya semangat. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini saya dapatkan tema ini Bapak Ibu Saudari. Roh dicurahkan, gereja dihidupkan ya. Ya, roh dicurahkan, gereja dihidupkan. Gereja bukan berarti bangunannya jadi megah, bukan membangun satu tempat yang megah, bukan. Tetapi ada suatu hal di mana apa? Para jiwa-jiwa ini mulai dibangkitkan untuk apa? Ya dibaptis, ya terima Tuhan, yang mulai melayani. Katakan amin. Nah, itu nanti. Oke, langsung. Bisa ya. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Saya akan baca cepat aja ya Bapak Ibu. Oke, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada hal yang dahsyat saudara. Di saat di situ ada persatuan kesatuan, ada satu pengurapan Roh Kudus mengurapi orang-orang ini, maka di situ ada dampak yang dahsyat. Mereka memulai untuk bergandeng tangan apa Bapak Ibu Saudari? Mulai menginjil, memberitakan kebenaran, mulai menjadi berkat dampak yang luar biasa. Makanya banyak yang ayat yang kita ulangi ya. Ayat 4 ayat yang disukai tadi mana ya? Sebentar. Ayat 42, mereka bertekun dan pelajari rasul dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka katakanlah mereka semua sedang sorry, ayat 47. Saya agak kurang jelas Bapak Ibu, ini agak kecil sekali. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Semua orang. Disukai semua orang. Tidak ada yang membenci satu, karena katakan semua orang. Jadi, puji Tuhan. Iya. Yuk katakan semua orang. Semua orang ya. Gara-gara Bu Lia ya. Ini ya,
tidak ada yang membenci, mereka disukai. Berarti ada dampak yang luar biasa. Lewat persatuan di situ, lewat urapan ada roh dicurahkan, maka gereja dibangkitkan, maka tubuh Kristus mulai dipersatukan, maka tubuh Kristus mulai bergandeng tangan. Katakan amin. Itu Bapak Ibu, gereja yang hidup. Bukan hanya mengenakan telinga, bukan hanya menjadikan bangku hangat, duduk lalu bangkunya hangat, tidak. Tapi ada yang namanya betul-betul persatuan yang nyata. Ya, sedikit saya akan membuka. Next, bisa? Ya, sebelum saya akan baca ini. Tahun 1942, Bapak Ibu Saudari, di situ ada yang namanya Dom Bruno. Itu pas perang, ini bukan foto saya Bapak Ibu. Saya tahu, bukan foto saya, tenang. Foto saya terlalu ganteng ya dia. Enggak tahu ini bukan, kalau bisa dibilang ini Mbah Buyut mungkin ini ya. Ini, enggak bercanda Bapak Ibu. Ya, jadi Dom Bruno ini asli dari Belgia. Ini dia menyelamatkan sekitar 400 tahanan nyawa. Orang-orang Yahudi yang anak-anak yang mau dibantai di Camp Holocaust. Jadi Camp Holocaust itu sebuah tempat di mana itu ada asap, Saudara. Nah, orang-orang dipaksa, mau anak kecil, mau perempuan, ibu-ibu, parubaya, semua dipaksa masuk situ untuk harus menghirup asap itu sampai mati. Itu Camp Holocaust. Dan pembantaian itu luar biasa mengerikan. Nah, Dom Bruno ini dia berani untuk menerjang bahaya kalau dia sampai ke pegang atau dia sampai tertangkap, dia pasti habis. Tapi dia berani. Dan 400 orang ini pas mereka itu di bunker sebelum dibebaskan tuh mereka tuh mengalami ketakutan sekali, mau istilah habis ini aku mati, habis ini mati. Tapi ternyata tidak. Dom Bruno ini tahu-tahu menyelinap, dia menjebol pintu bawah tanah dan langsung dilarikan ke perbatasan sampai selamat 400 orang. Nah, dari cerita ini kita mau lanjut di pembuka ini. Saya nanti akan ada titik poinnya. Setelah kematian Yesus, para rasul mengalami apa? Mengalami apa? Ketakutan dan bersembunyi di belakang pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ketakutan ini disebabkan oleh ancaman yang mereka rasakan setelah penangkapan, pengadilan dan kematian Yesus. Jangan dibilang setelah kematian Yesus itu para murid wah jadi berani, enggak. Mereka mengalami ketakutan yang mencekam. Mereka belum ada yang namanya keberanian untuk tampil di depan umum. Mereka benar-benar mengalami kekhawatiran yang mendalam, Saudara. Engko nek aku dicekel piye? Engko nek aku kecekel piye? Engko nek aku dipegang gimana? Nanti kalau aku mati gimana? Nanti kalau aku dugem. Seperti kan Petrus kan? Itu tadi ikut Yesus. Enggak, aku enggak kenal. 3 kali lalu ada muncul apa? Suara apa? Ayam apa? Gagal. Muncul. Tetapi saya katakan, saat ada pembebas di situ datang, saat ada hal yang dahsyat yang nanti datang, kita buka Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Ya. Saya akan baca. Ketika hari itu sudah malam, yaitu hari pertama dalam minggu itu, dan pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Yesus datang dan berdiri tengah mereka serta berkata, damai sejahtera bagimu. Ada pembebas, ada hal yang dahsyat, ada pemberi harapan baru, Yesus. Sedangkan mereka tuh, wah dia benar-benar kalau malam tuh sudah semua rapet, saudara. Nggak, mereka bahkan mau keluar mungkin ya, maaf ya, mau kencing aja nggak berani mungkin. Saya suka bau kencing di situ karena apa? Mereka kan ketakutan.
Tapi begitu mereka melihat guru mereka, Tuhan mereka dibangkitkan, mereka mulai ada satu keberanian. Mereka melihat ada satu harapan baru. Mereka melihat ada pembebas baru. Mereka melihat ini yang betul-betul membuat mental mereka kembali untuk menyala, saudara-saudara. Karena apa? Yesus datang juga pertama kali yang diucapkan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Bukan jangan takut, bukan apa, tapi apa? Damai sejahtera bagi kamu. Karena Yesus tahu mereka enggak sejahtera, enggak merasa sejahtera. Karena Yesus tahu mereka mengalami ketakutan. Jadi pertama kali yang diberikan salam untuk Yesus kepada murid itu apa? Damai sejahtera bagi. Oke? Roh Kudus, lanjut. Ya. Roh Kudus memberikan kekuatan, pengarahan, dan kuasa kepada para murid untuk mewartakan Injil dan membangun gereja di seluruh dunia. Mulai sudah. Setelah ada perjumpaan dengan para murid, setelah mulai mental mereka terbenahi, setelah roh mulai mereka terima, roh keberanian, mulai ada sesuatu yang membakar semangat hati mereka, Bapak Ibu Saudara. Ada ibaratnya apa ya, hati mereka mulai kebakaran, yang maunya dingin, yang maunya membeku, tak tahu gembulet kebakaran seperti kemarin di Green Mall. Enggak, maksudnya sorry. Kemarin Green Mall kebakaran enggak ya? Tahu Bapak Ibu? Maksudnya Green Mall kebakaran bener loh. Tapi apinya sudah padam. Ya, oke. 1, poin pertama, langsung. Kebangkitan gereja. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Sekali lagi, saya akan baca. Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak Bapak Ibu? Banyak. 3.000 langsung mengalami satu perjumpaan, pengen dibaptis mereka. Mereka mengalami perjumpaan dan mereka benar-benar ingin ikut Kristus sih gimana sih? Mereka mulai kepo, mereka pengen mulai melihat sejatinya piye sih, dan mereka mulai percaya dengan iman dan dibaptis. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, pada hari itu sekitar 3.000 jiwa bertambah menjadi pengikut Kristus setelah mendengar khotbah Petrus dan menerima baptisan. Ada keberanian enggak Bapak Ibu? Yang sebelumnya delik, yang sebelumnya ngalami ketakutan, yang sebelumnya nggak pede, yang sebelumnya tertawan dengan hati ketakutan terus terbelenggu, berani khotbah Bapak. 3.000 jiwa terselamatkan, katakan amin. 3.000 jiwa mulai mengenal Kristus, 3.000 jiwa mulai melihat ada kemuliaan Allah di situ, ada kemuliaan Tuhan di situ. Ayo Bapak Ibu. Itu baru beberapa murid loh. Kita di sini sekitar 100-an ya Mas Satris ya, kurang lebih 90-100 ya. Maksudnya apa? Anggota ya sekitar itu ya 100-100. Sudah saatnya kita mulai apa? Melangkah. Amin. Orang-orang di luar sana masih banyak loh yang belum terselamatkan Bapak Ibu Saudara. Banyak banget. Kita saja masih mikir tentang keegoisan pribadi. Yang dipikirkan cuma Tuhan berkati aku, berkati pekerjaanku, berkati kuliahku, berkati kehidupanku, amin. Kita jarang loh berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita jarang loh ngomong untuk jiwa mereka yang memerlukan semangat, support kita. Ayo Bapak Ibu jangan egois. Ini saatnya gereja mulai dibangkitkan. Gereja mulai apa? Dinyalakan apinya. Kalau kita mau ngomong egois, egois-egoisan, ya amanat agung tidak akan tersampaikan Bapak Ibu Saudara. Cuma mentok di Matius 28 ayat 19 sampai 20, mentok itu aja. Enggak akan ada yang berani untuk speak up ya Mbak Dita. Enggak ada yang berani untuk memberitakan firman. Nah, di sini
Saya mengatakan Bapak Ibu, saat Petrus ini mengambil bagian untuk dia mau berkhotbah. Jadi setelah dia menyangkal Tuhan, lalu dia minta ampun sama Tuhan, ada pemulihan dalam kehidupannya, terus mungkin juga sempat mengalami ketakutan lagi, lalu dia mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan, lalu dia mulai untuk memberanikan diri untuk berkhotbah. Ada 3.000 yang diselamatkan. Ini adalah poin, saudara. Petrus ini melambangkan mungkin jatuh bangunnya manusia. Petrus ini mungkin melambangkan kita manusia tidak ada yang sempurna dan mengalami hal kurang yang banyak. Tetapi yang memampukan kita itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Yang memberikan kita keberanian untuk melangkah, untuk maju, untuk ngomong, untuk menginjil, untuk memberitakan kebenaran. Itu hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah ragu untuk bersaksi, menyaksikan cinta Tuhan kepada jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Lanjut di poin 2. Ya. Persekutuan dan pengajaran. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu berkumpul. Seperti kita sudah mungkin oikos, kita melakukan persekutuan. Mereka berkumpul, saling bergerak, saling sukacita. Dan memecahkan roti itu perjamuan kudus kan. Mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Mereka selalu melakukan hal itu karena apa? Mereka selalu mengingat kebaikan Kristus pada diri mereka. Dan mereka tidak mau untuk tidak terlibat di dalam persekutuan itu, tapi mereka terus ada kayak namanya ya? Sakau itu bahasanya apa ya? Ketagihan. Terus sakau yang di dalam arti selalu berkumpul, selalu kepengen bersekutu terus. Ya mungkin kalau kita mungkin nggak tiap hari ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi hati ini terlalu menyantol. Kalau hati ini sudah mencantol ke Tuhan Yesus, itu namanya sako untuk sidik-sidik langsung diingat Tuhan Yesus. Sidik-sidik, wah aku nek mau makan ini, nek jadi dosa menjadi batu sandungan, ajolah nggak jadi Tuhan. Ada selalu sinyal di sini. Amin. Selalu dituntun, ada tuntunan Roh Kudus. Jangan terus yang diingat-ingat Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus kita jadikan kayak malah nyon sewu pembantu, jangan. Wah Tuhan berkati pacarku, berkati pekerjaannya, berkati studinya, berkati. Ya, boleh berdoa seperti itu boleh. Tapi jangan egois. Dalam arti apa? Semuanya itu, kuliah, pekerjaan, kehidupan kita kembalikan, dedikasikan hanya untuk Tuhan. Amin. Itu. Kita percaya Bapak Ibu bahwa setiap orang yang dipilih dalam Tuhan itu bukan orang sembarangan. Itu adalah elite force, pasukan khusus yang berani untuk berdiri tegak di hadapan Tuhan. Para pengikut Kristus mulai haus dan lapar akan pengajaran rasul-rasul, pemuritan. Nah ini sekali lagi saya mau tekankan, pemuritan ini sangat penting Bapak Ibu Saudari. Tanpa ada pemuritan kita nggak akan ada yang namanya pertumbuhan, kedewasaan rohani. Tidak akan ada namanya kita bisa lebih mengerti, mendalami akan firman Tuhan. Tidak mengerti akan namanya ketaatan kepada pemimpin kita. Kita nggak ngerti yang namanya semua itu tanpa pemuritan. Penting banget pemuritan itu Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu monggo. Boleh melayani semangat terbakar dengan menyala-nyala ya melayani, tapi juga ingat pemuritan itu perlu karena Yesus pun juga melakukan pemuritan. Amin. Kepada siapa? Para rasul-rasul. Para rasul-rasul dimuridkan juga sama Yesus. Enak ya, zaman itu langsung dimuridkan sama Tuhan sendiri kan. Nah, kita yang istilahnya rasul-rasul ini sudah merintis menyiapkan semuanya. Ini kita juga harus mengikuti teladan Yesus lewat rasul-rasul itu. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan. Kita sudah melakukan oikos ya kan. Ada lagi komba ya kan. Ada metanek ya kan. Jadi terus galakanlah terus. Jadi aku tak teko oikos, telek. Tak teko ibadah, telek. Sing wis to Mas wis. Ya jangan. Tapi juga kita praktekkan lagi. Kemarin
Iko Sultan ya, baksos ya, luar biasa. Monggo kalau kalau Iko lainnya juga boleh menyusul untuk mungkin, udah no mas, ini sudah pernah mas, ya enggak apa-apa, dilanjutkan lagi, tambah semangat lagi. Tetapi semua itu kita dedikasikan untuk jiwa-jiwa, amin. Juga untuk memberkati yang lain. Bukan untuk gagah-gagahan Aikos, bukan. Tapi untuk memberkati yang lain. Ya, persekutuan itu penting Bapak Ibu. Karena itu juga untuk apa? Selalu mengcover keadaan rohani kita. Persekutuan itu sangat penting sekali. Karena apa? Mungkin kalau di gereja gini atau di tempat ibadah gini kan, Bapak Ibu kan hanya fokus kepada yang di depan gitu kan. Fokus pada pengkhotbahnya. Tapi kalau persekutuan kan, ayo siapa yang mau kesaksian gitu kan, buan saya ini mulai bercerita, ini kan bisa mencurahkan ya Mas Satu ya, mencurahkan isi hatinya ke para saudara-saudari. Ya. Mulai ada berani untuk bersaksi. Gitu kan. Nah nanti kalau sudah berani bersaksi di gereja gitu kan, ya shalom gitu kan. Kalau sudah berani di gereja, ya berani berkhotbah gitu kan. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Semua itu step by step, tetapi yang intinya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati jemaat. Ada pemecahan roti, perjamuan kudus dilakukan. Kita sudah setiap bulan sekali. Bahkan ada yang gereja juga yang menerapkan setiap minggu. Seperti ada gereja lah di Solo. Itu setiap minggu itu melakukan perjamuan pemecahan roti atau perjamuan kudus ini. Karena itu mengingat selalu, karena di dalam firman ingatlah selalu kematianku. Kematian Kristus selalu diingat. Jadi di situ ada perjamuan kudus, maka di situ ada tali persatuan untuk selalu mengingat akan kematian Tuhan, akan karya penebusan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lalu doa bersama. Nah, ini penting sekali, doa bersama Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau Jumat ya biasanya kan selalu ada doa bersama sekalian pemuritan. Ini kita mendoakan bangsa, kota, mendoakan provinsi, mendoakan yang mungkin ada yang saudara-saudara yang sakit. Ini penting sekali. Ini wujud di mana apa? Kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Nah, di situ ada berdoa, maka di situ ada mujizat. Di situ ada berdoa, maka di situ ada pertolongan Allah. Ya, langsung poin ketiga. Langsung kan, saya tidak akan lama Bapak Ibu. Kehidupan bersama dalam sukacita dan kemurnian. Nah, kehidupan bersama dalam sukacita dan kemurnian. Kisah para Rasul 2 ayat 4 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan apa? Tiap hari ada satu hanya gairah, nafsu untuk selalu berkumpul bergandeng tangan. Ada gairah yang membara satu dengan yang lain. Bahkan mereka berani korbankan harta miliknya untuk apa? Untuk menolong atau juga membantu saudara-saudara yang lain. Enggak ada yang cetil, saudara. Enggak ada yang pelit. Mulai belajar memberi dengan apa yang kita punya. Sekalipun berapapun kalau kita digerakkan, enggak apa-apa beri saudara-saudari yang lain. Karena di situ sudah dikatakan mereka tidak menghitung jumlah berapa, mendapatkan berapa, yang diberikan berwujud apa enggak. Tetapi hati mereka berani los-losan dengan satu dengan yang lain. Amin. Kita belajar itu Bapak Ibu Saudara. Karena di situ ada nilai belas kasih Tuhan. Ada nilai hal yang dahsyat yang kita terima. Bapak Ibu, saya mau katakan seringkali
anak Tuhan itu melayani oke ya, melayani siap, melayani mimbar siap. Tapi kalau sudah di mana kita harus mempersembahkan atau digerakkan untuk mempersembahkan sesuatu, kadang kita tuh mikir, mungkin mempersembahkan untuk membantu pelayanan gitu kan. Nggak harus di gereja, ini saya nggak ngomong gereja ya, dimanapun. Itu aku tenaga siap, nek duit, tabunganku kok kirelong, padahal posisinya punya gitu kan. Ini saya juga dulu pernah alami seperti ini hati saya. Mau ngelepas sesuatu hal atau materi itu awal banget, saya punya, kondisi saya punya itu kan. Cek kok tabunganku entek, masih mikir sudah. Tapi begitu untuk maaf ya, untuk having funds, untuk kesenangan saya tidak akan iman. Nah ini hati-hati Bapak. Kalau sudah yang namanya terikat roh mamon, habis gitu. Jangan pernah awal, jangan pernah iman dengan apa yang kita miliki. Sekali lagi saya tidak berbicara Bapak Ibu harus mempersembahkan seluruh uang di gereja, tidak, bukan itu. Tapi maksud saya ini untuk memberkati satu dengan yang lain. Berapapun yang digerakkan silakan Bapak Ibu. Karena apa? Kita juga tidak hanya membantu dengan berdoa saja. Wah Mas, kita punya uang ibaratnya 200.000, padahal benar-benar orang di depan kita tuh, aku lapar sekali Mas, berdoa gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Tetap lapar enggak dia berdoa? Ya lapar toh. Tetap lapar. Yang mulai Bapak Ibu. Kenapa tuh? Mas, anakku berobat ning puskesmas. Nek puskesmas mungkin di klinik aja, di klinik. Tapi aku bener-bener enggak ada. Padahal kita pegang ada tabungan lah, maksudnya uang sisa. Yusuf yo tak bantu doa yo. Amin, yo wes percaya. Enggak gitu Bapak Ibu. Berani untuk mulai. Amin. Jangan pernah jangan pernah takut aliran berkat kita bertindak. Kita tidak meminta pun Tuhan juga pasti memberkati. Itu aja. Ya. Lanjut Lisa. Ya. Mereka hidup dalam persekutuan yang erat, tetap bersatu, di mana harta dan barang milik mereka digunakan bersama-sama untuk kebutuhan sesama. Mereka hidup dalam persekutuan yang erat loh. Yang erat. Erat itu apa? Saya minta tolong Michael kesini Michael sini. Saya tuh kalau lihat Michael tuh kok semangat ya. Ada sesuatu yang beda gitu kan. Apalagi pas gitu ya. Ya. Apa? Ini generasi apa? Apa? Bukan ya? Sini, madu sini. Apa? Michael, menurutmu erat itu seperti apa? Erat. Kalau salaman erat gimana? Kencang saudara. Erat. Jadi persekutuan yang erat berarti persekutuan yang benar-benar ada kontinunya, ada apa ya? Pembahasan yang terus berlanjut di situ mungkin ya. Kalau kesaksian, pembahasan terus gimana ya caranya nanti untuk sama jiwa ya. Oh ya, terus tetap bersatu. Di mana harta dan barang milik mereka digunakan bersama untuk kebutuhan sama. Wah, aku luwe, aku ini. Wah, kurang anu. Oh ya, aku ini gitu. Jadi seperti orang rasa di jaluk pun langsung hati mereka langsung mengkomando. Itulah yang dikatakan bahwa di dalam satu persatuan yang erat, maka gereja dibangkitkan. Amin. Terima kasih mereka. Beri plus buat mereka. Lanjut. Mereka beribadah di bait Allah dan di rumah-rumah mereka dengan sukacita dan kemurnian hati, menikmati persekutuan dan kasih sayang satu sama lain. Menikmati persekutuan dan kasih sayang satu sama lain. Tidak ada saling egois. Enggak ada saling memecah belah. Enggak ada pikiran yang negatif satu dengan enggak. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Ada sukacita. Kata-kata kemurnian hati itu berarti apa? Kemurnian hati itu konteksnya apa? Tulus. Ikhlas tulus Bapak Ibu Saudari. Tulus, kemurnian hati
purity heart. Aja dikeploi. Ya, ada kemurnian yang tulus di dalam hati. Itu Bapak Ibu. Inilah jemaat mula-mula. Kita harus belajar Bapak Ibu. Kalau kita pengen ngerti gereja kita mulai hidup, mulai dibangkitkan, mulai menyala. Di situ ada juga apa? Anggota-anggota tubuh Kristus yang tulus, yang berjabat tangan erat, yang berjabat hati erat, yang saling merangkul, saling menyupport, saling mendoakan, saling memberi semangat, saling semuanya. Katakan amin. Amin. Ya. Penutup. Wah, penutup. Mari kita memiliki kerinduan seperti jemaat Kristus mula-mula. Mari kita memiliki kerinduan, gairah kita, semangat kita, kerinduan kita, harapan kita jadi satu. Ada satu kebangkitan, ada satu kehidupan untuk gereja. Karena satu hal Bapak Ibu, gereja tidak bisa dihidupkan kalau anggota-anggotanya, anggota Kristus, tubuh Kristus tidak saling bersatu, saling memaki, saling menjelek-jelekan di belakang, saling menggosipkan di belakang, saling ngelek-ngelek di belakang. Bisa. Saling egois, tidak bisa. Tapi gereja dihidupkan kalau satu dengan yang lain ini saling erat berpegang tangan. Amin. Saling mengerti, ada beban bersama dalam sukacita. Bukan beban negatif, bukan mungut bareng, bukan. Tapi ada beban di mana apa? Dorongan spiritual roh itu menyala bareng-bareng. Ayo kita maju buat Tuhan. Ayo buat jiwa-jiwa. Ayo mulai berdampak. Ayo menjadi terang. Itu Bapak Ibu. Terus ketika roh dicurahkan, percaya pasti gereja dihidupkan dan dibangkitkan. Karena bukan dengan kekuatan kita itu semua, tapi kita mengadakan dengan kekuatan roh Tuhan. Gereja dihidupkan dan dibangkitkan. Saya nggak tahu hari-hari ini saya bersyukur ya, seperti Bapak Gembala yang beliau ngendika ya. Ngendika itu apa? Berkhotbah. Beliau berkhotbah. Bahwa hari-hari ini gereja kita banyak akan ada jiwa-jiwa pertumbuhan yang baru. Tetapi apakah hanya kuantitas saja yang kita cuma ya ada jiwa-jiwa datang enggak? Tapi juga butuh follow up. Butuh dimuridkan. Butuh disupport. Butuh diberi semangat. Amin. Jangan biarkan cuma jiwa datang lalu pergi lagi. Datang enggak. Tapi biarlah mereka juga merasakan kehangatan keluarga kita, merasakan persaudaraan kita jika MCC yang erat. Yang terakhir, ketika gereja dibangkitkan, maka ayat 47b akan tergenapi. Ya, 47b itu apa? Saya akan baca. Jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Akan banyak lagi. Jiwa-jiwa mulai berdatangan karena mereka melihat, merasakan, mengerti. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin khotbah saya sudah selesai. Tapi saya mau yakinkan bahwa selama kita bisa berkata-kata, selama kita masih bisa berjalan pun, mata kita melihat, detak jantungmu terus lakukan keberanian untuk memberitakan firman. Amin. Detak jantung kita adalah milik Kristus. Detak jantung yang menginjil. Detak jantung yang memberitakan kebenaran. Detak jantung yang memberitakan firman dari segala penjuru. Saya minta tolong tim musik boleh maju ke depan. Kita mau berdoa.
Kita percaya malam ini biarlah hal-hal yang dahsyat. Kita percaya malam ini biarlah persatuan kesatuan. Ketika roh dicurahkan, maka gereja akan dibangkitkan kembali. Gereja akan dihidupkan kembali. Gereja mengalami kehidupan yang baru. Gereja mengalami satu luapan kebangkitan yang dahsyat. Gereja mulai menyala. Gereja mulai dilihat banyak jiwa-jiwa. Mereka mulai rindu datang untuk menyembah Kristus. Mereka mulai datang untuk dibaptis. Sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab kasih-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Sembah Tuhan Bapak Ibu. Kami sembah, haleluya, haleluya. Kita mau sembah. Kami sembah Tuhan. Ada satu kekuatan yang dahsyat malam ini. Ada yang dahsyat. Satu kerinduan, satu persatuan, satu semangat. Kita percaya ada satu kekuatan yang dahsyat, Bapak Ibu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Semangat yang menyala saat roh dicurahkan. Ada satu kehidupan kembali. Gereja dihidupkan kembali. Gereja mulai dinyatakan semangat yang baru. Ada satu pemulihan baru buat kita semuanya. Dan yang pertama yang berdoa.
Satu hal Tuhan, saya percaya untuk malam ini Tuhan. Semangat yang baru, api yang baru, mentality, keberanian yang baru Tuhan. Kami terima Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat Tuhan roh dicurahkan, maka kami siap Tuhan terus untuk bergandeng tangan. Untuk menyatakan setiap kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi isin-isinan, tidak lagi ada ketakutan. Kami akan belajar melangkah, memberitakan firman, memuridkan. Terima kasih Bapak buat malam ini. Berkati Bapak Ibu Saudara di tempat ini semuanya Tuhan. Dan di saat firman sudah ditabur, tidak akan kembali sia-sia. Akan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus bisa berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu dan Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan yang terbaik. Kita akan sama-sama bersatu hati. Dan pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri. Doa akan dipimpin oleh Ibu Asih. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk ibadah malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kami menjadi gereja-gereja yang dihidupkan dan dibangkitkan ya Tuhan. Kami percaya bersama Roh Kudus kami mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Melalui persembahan ini biarlah persembahan ini Engkau sucikan, kuduskan ya Tuhan. Dan kami percaya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terkhusus di MCC ini ya Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa datang ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa besok masih ada ibadah 10 hari KKR Pencurahan Roh Kudus. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia menghadiri ibadah, kita bersama-sama bersatu hati di tempat ini, bila kita boleh dipenuhkan oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, besok kembali kita datang di tempat ini jam 6 sore. Kemudian pengumuman berikutnya hari Minggu
Bagi yang kemarin tidak datang Bapak Ibu Saudara, diingatkan kembali bahwa hari Minggu ibadahnya hanya satu kali di sore hari pukul 18 atau pukul 6 sore. Ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi jikalau Bapak Ibu Saudara melihat saudara-saudara kita yang tidak hadir selama beberapa hari ini, bisa diinfokan bahwa besok hari Minggu kita akan mengadakan ibadahnya satu kali saja di sore hari pukul 6 sore. Itu saja yang perlu saya sampaikan di malam hari ini, dan biarlah kita semakin hari semakin semangat untuk beribadah bersama. Puji nama Tuhan, kita akan tutup di dalam doa. Kembali saya undang Bapak Adi Gren untuk menutup di dalam doa. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama menutup. Bapak Ibu, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang dahsyat, firman yang mengingatkan kami untuk tentang persatuan kesatuan. Biar kami boleh aplikasikan itu, kami boleh jalankan itu Tuhan dengan sukacita, dengan semangat Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, kami berdoa Tuhan berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kuliah kami. Tuhan berkati setiap kesehatan kami. Biarlah setiap pekerjaan yang Kau lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati kecerdasan, kepintaran untuk anak-anak-Mu. Dan biarlah yang sakit saat ini, entah saudara kami, keluarga kami, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan, dan saat ini bukalah kedua tangan Bapak Ibu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Amin. Bila aku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati.